Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa. Salah satu pekerjaan Roh Kudus yang paling mendasar dan menentukan dalam keselamatan manusia adalah menginsafkan dunia akan dosa. Tanpa pekerjaan ini, manusia tidak akan pernah menyadari kondisi rohaninya yang sesungguhnya. Dunia dapat berbicara tentang moral, etika, dan kesalahan. Tetapi hanya Roh Kudus yang mampu membuka mata hati manusia untuk melihat dosa sebagai pemberontakan terhadap Allah yang kudus. Yesus sendiri dengan jelas menjelaskan tugas ini sebelum ia naik ke surga. Yohanes 16 ayat 8 berkata, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman." Ayat ini menunjukkan bahwa penginsafan bukanlah hasil kecerdasan manusia atau tekanan emosional, melainkan karya ilahi Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia. Yesus kemudian menjelaskan lebih rinci tentang dosa yang diinsafkan oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 9 berkata, "Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku." Dosa yang terutama bukan hanya perbuatan jahat, melainkan ketidakpercayaan kepada Kristus. Roh Kudus membuka mata manusia untuk menyadari bahwa menolak Yesus adalah dosa terbesar yang membawa kebinasaan. Alkitab menggambarkan kondisi manusia sebelum diinsafkan sebagai buta dan gelap secara rohani. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 berkata, "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah." Tanpa Roh Kudus, manusia tidak dapat melihat kebenaran Injil, betapapun jelasnya Injil itu diberitakan. Penginsafan Roh Kudus bukan sekadar membuat manusia merasa bersalah, tetapi membawa kesadaran akan kesucian Allah. Yesaya 6 ayat 5 berkata, "Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Ketika manusia berhadapan dengan kekudusan Allah, ia menyadari dosanya dengan jelas dan mendalam. Roh Kudus juga menggunakan hukum Allah untuk menginsafkan hati manusia. Roma 3 ayat 20 berkata, "Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa." Hukum Allah bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menyatakan dosa, sehingga manusia sadar akan kebutuhannya akan anugerah. Penginsafan dosa oleh Roh Kudus selalu mengarah kepada pertobatan, bukan keputusasaan. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 berkata, "Ketika mereka mendengar hal itu, terharulah hati mereka, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, 'Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?'" Penginsafan sejati membuat hati tergerak untuk mencari keselamatan, bukan untuk melarikan diri dari Allah. Roh Kudus tidak hanya menginsafkan dunia, tetapi terus mengoreksi dan memurnikan orang percaya. Ibrani 12 ayat 6 berkata, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Penginsafan adalah tanda kasih Allah, bukan tanda penolakannya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus, Injil hanya akan menjadi informasi. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, hati yang keras dilunakkan, mata yang buta dibukakan, dan orang berdosa dibawa kepada pertobatan yang sejati. Karena itu, kita dipanggil untuk merendahkan diri, peka terhadap suara Roh Kudus, dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Mari berdoa. Bapa yang kudus, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan Roh Kudus yang menginsafkan kami akan dosa dan membawa kami kepada kebenaran. Kami mengakui bahwa tanpa karya Roh Kudus, kami tidak mungkin menyadari keberdosaan kami dan datang kepada Kristus. Lembutkan hati kami, jadikan kami peka terhadap teguran MU, dan tuntun kami hidup dalam pertobatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.